Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi ada kelas. Kelasnya Ibu Melati. Kami ini dari kelompok 14. Izinkan kami untuk presentasi. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang program yang telah kami kerjakan. Program kami ini bertemakan Corona, karena pada saat ini Indonesia, bahkan seluruh dunia, terkena dampak dari corona itu sendiri. Untuk penjelasan mengenai program yang sudah kami kerjakan, akan dijelaskan lebih lanjut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Febrian Nugraha Putra, NRP 023119400057. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Destiara Alfitra Dewi, NRP 023119400052. Wah, nama saya Dimas Akbar Ferdiansyah, NRP 023120. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Syahidin Robetillah, NRP 023119400162. Perkenalkan, nama saya Ilham Lana alias NRP 023119400159. Saya Nabila Zaira, NRP 023119400002. Kami dari kelompok 14 akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan dari Awang Ganda NRP 023029. Mengapa pada opsi pertanyaan yang apakah di sekitar Anda terdapat orang dengan gejala penyakit corona tidak dispesifikan langsung seperti di tempat kerja atau di lingkungan rumah agar hasil yang dikeluarkan lebih akurat dan pengguna lebih percaya. Jadi kami tidak menampilkan opsi lainnya selain di sekitar kita karena menurut kelompok kami satu opsi ini telah mewakilkan opsi lainnya seperti di tempat kerja atau di lingkungan rumah karena itu termasuk di sekitar kita. Jadi jika di sekitarnya ada terdapat orang dengan gejala penyakit corona, maka kemungkinan orang tersebut telah berinteraksi dengan orang yang bergejala penyakit corona, sehingga bisa lebih dipertimbangkan bahwa orang tersebut bisa saja terpapar oleh virus corona. Jadi yang kami tampilkan hanyalah satu, yaitu di sekitarnya, karena telah mencangkup di tempat kerja, di lingkungan rumah, dan di lingkungan sekitarnya. Pertanyaan selanjutnya dari Doni Sayartian NRP 023021. Mengapa dalam program kelompok 14 tidak menampilkan call center yang bisa dihubungi jika benar positif corona atau mengalami gejala corona? Sebelumnya kami berterima kasih atas saran yang diberikan. Kami telah merevisi program kami dengan menambahkan call center di bagian atas menggunakan label dari program awal berjalan hingga berakhir program, seperti berikut ini. Dan selanjutnya hingga akhir program. Jadi baiklah, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita nih. Pertamanya kita akan membahas pertanyaan dari M. Raplis dengan NRP 023119400078 dari kelompok 17. Saya ingin bertanya, apakah program ini bisa dihubungkan dengan termometer digital? Terima kasih. Pada dasarnya, sebelumnya seperti yang sudah saya lihat-lihat pada aplikasi lainnya, itu ada beberapa aplikasi yang bisa terhubung dengan termometer. Jadi istilahnya tidak hanya termometer digital, tapi ada termometer yang khusus untuk suatu aplikasi tertentu. Semisalnya itu dari Celsius. Dari Celsius sendiri sudah menyediakan termometer dari pihak mereka. Akan tetapi sebagaimana kita membahas dari program kami, ini belum sampai ke tahap tersebut karena itu memerlukan pemrograman yang panjang karena waktu kita juga nggak banyak, terus juga memerlukan biaya yang cukup banyak karena perlu adanya uji coba terhadap alat tersebut, terutama kita memerlukan termometer yang sesuai, istilahnya bisa digunakan untuk
aplikasi yang kami buat. Secara cara kerjanya itu biasanya seperti pada Celsius ini, cara kerjanya termometer tersebut dihubungkan dengan Bluetooth ataupun Wi-Fi. Nah, jadi dapat disimpulkan dari pertanyaan dari M. Raflis, itu bisa saja program ini dihubungkan dengan termometer digital. Oke, itulah jawaban dari kami. Mungkin apabila ada kekurangan bisa ditanyakan lagi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Alvin Arodat, yaitu dengan NLP 023119400007. Saya mau bertanya, menurut kelompok 14, seberapa akuratkah program diagnosa gejala corona yang kalian buat? Dan apakah pertanyaan yang diinput dari program ini sudah mewakili seluruh aspek dalam mengenali seseorang terkena gejala corona? Terima kasih. Sebenarnya kalau untuk seberapa akurat data atau diagnosa yang kita tawarkan untuk gejala corona itu tidak terlalu akurat, karena pada dasarnya gejala-gejala yang dialami oleh penderita atau yang terjangkit dengan virus corona atau COVID-19 itu seperti gejala flu biasa. Makanya kami masukkan gejala-gejala yang berkaitan dengan flu biasa. Terus juga ada beberapa aspek seperti penyakit jantung, gagal ginjal, atau beberapa penyakit yang bisa memperparah efek dari corona tersebut. Jadi menurut kami program yang kami buat itu belum akurat, karena untuk membuat suatu diagnosa itu memerlukan riset yang cukup panjang. Maka dari itu dapat kami katakan program ini tidak terlalu akurat. Dan apakah pertanyaan yang diinput dari program ini sudah mewakili seluruh aspek dalam mengenali seseorang terkena gejala corona? Belum, karena perlu pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan itu masih pertanyaan-pertanyaan dasar, yang dimana dari pertanyaan tersebut bisa menjadi suatu kesimpulan awal terhadap pasien yang mengisi program tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang terjangkit corona atau tidak. Itu kesimpulan dari kelompok kami. Dan apabila ada kekurangan, mungkin bisa dipertanyakan kemudian. Terima kasih. Selanjutnya ada dari Ratna Dian Nabila, NRP 023074. Saya ingin bertanya, seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini ternyata ada beberapa orang yang positif terkena corona tetapi mengaku tidak memiliki gejala apapun. Apakah program kalian tetap bisa mendeteksinya atau hanya berdasarkan jawaban dari pilihan yang telah kalian berikan? Atau mungkin kalian ada ide lebih lanjut untuk pengembangan programnya? Terima kasih. Jadi software ini tergantung terhadap input yang diberikan sama orangnya. Jadi tetap nggak bisa ngedeteksi kalau dia bohong apa enggak. Untuk pengembangan lebih lanjutnya, kami pengennya program ini bisa tersambung dengan beberapa rumah sakit agar jika misalnya pasien sudah positif bisa langsung ditujukan ke rumah sakit terdekat melalui perangkat Maps. Selanjutnya ada pertanyaan dari Raffi Syahdewa, NRP 023020. Bagaimana jika ada penyakit yang hampir sama ciri-ciri penyakitnya? Bagaimana cara aplikasi membedakan? Karena bahkan dokter pun biasanya salah diagnosis. Dan bagaimana apabila terjadi salah diagnosis? Jadi tujuan menggunakan software ini adalah sebagai diagnosa general aja. Jadi kayak perkiraan doang. Kalau misalnya mau lebih akurat, harus tetap ngikutin tes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Akbar Ferdiansyah, NRP 023 119 400120. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari Ridinta Nabila, NRP 038. Pertanyaannya, karena ada tombol next, kenapa tidak ada tombol backnya? Karena bisa jadi jika ada kesalahan dalam pengisian. Sebenarnya pada dasarnya logikanya juga sama untuk tombol next dan back. Kalau next, kita menghilangkan label atau lain-lainnya yang ada di halaman sebelumnya, dan kita mau menampilkan yang mau ditampilkan pada halaman itu. Contohnya ini yang tombol next, yang kita hilangkan halaman yang sebelumnya, saya false visible-nya. Dan untuk yang saya ingin tampilkan, visible-nya saya true. Kalau untuk yang sebaliknya, tombol back, tinggal dibalik sebenarnya. Tinggal saya copy paste, saya tempel dengan i-nya min. Jika tombol back-nya ditekan, variabel i akan terus berkurang. Begini. Tinggal kita balik, yang ingin kita tampilkan tetap kita true, sedangkan yang di false yaitu halaman berikutnya gitu. Coba kita start begini, bisa kita tombol back gitu ya. Lalu untuk pertanyaan yang berikutnya dari admin Mas Andri Juan, terima kasih atas apresiasinya, dan juga mohon maaf karena program yang kita buat juga termasuk masih terlalu sederhana. Untuk yang pertanyaan pertama, yaitu saran yang pertama untuk lebih informatif. Dan lalu yang berikutnya, apa bisa dari seluruh data yang diperoleh, datanya bisa tersimpan dan nantinya akan dicetak? Jawabannya bisa. Kalau misalnya untuk tersimpan di internet, saya masih belum tahu, tapi bisa. Kalau misalnya tersimpan secara offline, hanya dalam komputer kita sendiri, jawabannya bisa. Hanya saja, maaf juga karena ini sudah saya usahakan semaksimal mungkin dan waktunya juga ternyata sudah habis. Saya tidak bisa menemukan solusinya. Solusi terbaik yang saya temukan yaitu dengan menggunakan save file dialog. Save file dialog enggak ada. Pada toolbox ada save, error juga. Maaf, sebentar. Save file dialog. Nah ini kita mau menggunakan save file dialog. Save file dialog kita bisa melakukan save nantinya. Nah, tapi waktu saya menggunakan save file dialog dan menggunakan button, nanti saya rencanakan dengan menggunakan rich text box. Jadi nanti data yang sudah kita dapat kita masukkan rich text box, dan dari rich text box saya save ke dalam bentuk PDF atau Word. Tapi sayangnya saya sudah mencari solusinya dan cari program lainnya, ini yang terbaik, tapi masih tetap tidak bisa. Nah ini contohnya, kita isi nama Dimas, ini tombol save. Nah waktu kita tekan error, dan ini saya masih belum paham bagaimana menyelesaikannya, karena di dalam internet juga rata-rata menggunakan C-Stack gitu, dan saya pelajari untuk yang C++ juga saya masih bingung dan saya tidak bisa memecahkannya, jadi mohon maaf
sebesar-besarnya untuk Mas Andrew. Saya tidak bisa menyelesaikan untuk pertanyaan melakukan print. Dan lalu untuk pertanyaan berikutnya dari Mas Andrew, pada akhir program apakah bisa pasien menuliskan lokasi tinggal pasien dan setelah itu muncul daftar RS rujukan? Betul. Ya. Jadi kalau menurut saya sendiri sih itu tetap bisa. Tapi kalau masalah untuk memasukkan alamat itu saya masih belum bisa, maksudnya perlu untuk integrasi dari Maps. Nah, untuk rencana saya sendiri sih saya mau membuat Listbox. Jadi seperti ini, kalau misalnya kita cek yang Surabaya, nanti kita bisa keluar ada yang untuk seluruh Surabaya begitu. Tapi karena saya juga tidak bisa menyelesaikan tepat waktu, mohon maaf juga yang sebesar-besarnya untuk Mas Andrew. Saya hanya bisa menjelaskan saja apa yang ingin saya buat sebenarnya. Jadi nanti waktu saya cek box yang Surabaya, nanti keluar ada rujukan untuk yang Surabaya. Tapi kalau Mas Andrew bertanya bagaimana kalau memasukkan alamat dan mencari tempat yang terdekat, jawabannya juga bisa, tapi saya masih belum tahu. Kemungkinan terbesar yang saya pahami pasti perlu integrasi dengan Maps seperti Google Maps. Jadi waktu kita masukkan alamat tempat tinggal kita bisa mengetahui di mana RS rujukan yang paling dekat gitu. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya untuk Mas Andrew karena saya tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Saya juga sudah berusaha dengan maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya atas nama Muhammad Heru Syakin Robaitilah dari kelompok 14 akan menjawab pertanyaan dari saudara Bimas Prasetya. Sini pertanyaannya adalah, saya ingin bertanya, tidak semua orang yang terkena virus ini memiliki gejala yang ada pada daftar di atas. Lalu ada juga yang hanya memang benar-benar karena flu saja. Saya ingin bertanya, seberapa akuratkah aplikasi ini sehingga dapat mendeklarasikan bahwa seseorang adalah ODP atau PDP virus ini? Dan apakah aplikasi ini bisa dihubungkan dengan database rumah sakit agar keakuratan akan aplikasi ini semakin bagus? Di sini saya akan menjawab keakuratan dari aplikasi ini menurut kelompok saya masih belum begitu akurat. Tapi paling tidak aplikasi ini cukup karena pada orang yang memiliki gejala virus corona itu ada 2 atau lebih gejala yang ditimbulkan. Jadi melalui aplikasi ini bisa menduga seseorang mengidap virus corona atau tidak. Tapi agar lebih akurat seseorang positif corona atau tidak harus melalui serangkaian rapid test untuk memastikan apakah orang itu terkena penyakit corona ini atau tidak. Dan untuk database sendiri, database ini kita perlu dapat izin dan perlu kerjasama dengan rumah sakit untuk mengenai database ini. Namun apabila kelompok kami membuat database sendiri, masih cukup memungkinkan. Sekian. Saya akan menjawab pertanyaan dari Angelita Rosape. Apakah list pengisi data tidak dimunculkan? Kenapa? Untuk melindungi data dari pengguna dan penting untuk menjaga kerahasiaan dari setiap pengguna, dikhawatirkan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu pertanyaan kedua dari Nabila Itriana. Kenapa pengisi form tidak diberikan halaman khusus identitas? Mungkin kami akan menampilkan halaman khusus identitas setelah poster di bagian sebelum ini.
Tetapi untuk saat ini kami belum menyediakannya karena berhubungan dengan privasi pengguna.